Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar matematika dan PPKN. Matematika yaitu bilangan bulat. Untuk materi matematika, kita akan belajar membandingkan bilangan bulat. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Apa bilangan bulat? Masih ingat kan? Bilangan yang terdiri dari angka 0, ke sebelah kanan adalah bilangan positif dan ke sebelah kiri adalah bilangan negatif. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari 0, angka positif dan angka negatif. Contoh yang pertama, kita bandingkan bilangan negatif 10 dengan negatif 6 menggunakan tanda lebih kecil atau lebih besar. Nah, kalian simak penjelasan berikut ini ya. Langkah pertama, buat garis bilangan, tengahnya titik 0, ke sebelah kanan bilangan positif dan ke sebelah kiri bilangan negatif. Letakkan bilangan bulat yang dibandingkan pada garis bilangan tersebut. Kalian perhatikan di mana letak negatif 6 dan letak negatif 10. Kita tentukan ya, negatif 10 terletak di sebelah kiri negatif 6 dan negatif 6 terletak di sebelah kanan negatif 10. Langkah berikutnya adalah langkah yang ketiga, kalian memberi tanda lebih besar atau lebih kecil. Jadi, negatif 10 kurang dari negatif 6 dapat ditulis negatif 10. Lihat tandanya lebih kecil dari negatif 6. Negatif 6 lebih dari negatif 10 dapat ditulis dengan negatif 6. Perhatikan tandanya menghadap kemana, lebih kecil dari negatif 10. Tahukah kalian urutan naik berarti dari kecil ke besar, urutan turun berarti urutan dari besar ke kecil. Pada garis bilangan, nilai bilangan bulat semakin ke kanan semakin besar, sedangkan semakin ke kiri nilai bilangan bulat semakin kecil. Berikutnya yaitu contoh 2. Coba urutan turun dari bilangan negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, dan 5. Berikut ini adalah penyelesaiannya. Letakkan bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan. Perhatikan ya. Jadi, bilangan bulat berdasarkan arah urutan turun adalah 5, 3, 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 10, dan negatif 12. Cara mengurutkan atau membandingkan bilangan bulat. Jika yang dibandingkan sama-sama positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Untuk yang kedua, jika yang dibandingkan berlawanan tanda, maka bilangan bertanda positif lebih besar dari bilangan yang bertanda negatif, tanpa menghiraukan nilai bilangannya. Misalkan, negatif 3 dengan 3, otomatis yang lebih besar adalah 3. Untuk yang ketiga, jika yang dibandingkan sama-sama negatif, maka semakin besar bilangannya, nilainya semakin kecil. Nah, itulah poin-poin penting dalam bilangan bulat yang harus kalian ketahui. Berikutnya,
Kita bandingkan bilangan bulat dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kalian perhatikan tandanya ya. Di sini ada contoh, negatif 12 dengan 0, negatif 5 dengan negatif 11, 34 dengan 34, negatif 7 dengan 7. Kita perhatikan jawabannya ya. Negatif 12 lebih kecil dari 0, dibaca negatif 12 kurang dari 0. Negatif 5 lebih besar dari negatif 11, dibaca 5 lebih dari negatif 11. 34 sama dengan 34, dibaca 34 sama dengan 34. Negatif 7 lebih kecil dari 7, dibaca negatif 7 kurang dari 7. Adalah tugas yang Bu Guru berikan sebagai latihan. Anak-anak kerjakan di buku matematikanya, kerjakan yang rapi. Jika harus menggunakan garis bilangan, maka kalian pergunakan garis bilangan. Ingat, jika menggunakan garis bilangan, kalian harus menggunakan penggaris, harus lurus dan rata. Titiknya harus sesuai. Selamat mengerjakan ya. Berikutnya adalah materi PPKN. Kita masih belajar tentang Pancasila. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat, yaitu tidak memaksakan keinginan, bermusyawarah, mengutamakan kepentingan orang banyak, dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Itu adalah nilai-nilai pencerminan dari sila keempat dari Pancasila. Ini adalah cerita tentang keluarga Santi. Santi sangat sedih, ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Berikut ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Apa pendapatmu tentang sikap Santi yang berkaitan dengan pencerminan sila keempat dari Pancasila? Ya, pastinya Santi ingin memperjuangkan haknya, yaitu ingin tetap bisa melanjutkan peternakan ayamnya. Yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Sikap penduduk pun tidak salah karena dia merasakan begitu tidak nyaman dengan baunya, dengan kotorannya. Pastinya sangat mengganggu ya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk penerapan sila keempatnya? Yang ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Berarti kita ambil di sini adalah sikap musyawarah. Santi harus melakukan musyawarah bersama warga setempat. Bagaimana baiknya? Selanjutnya yang keempat, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Nah, warga tidak boleh semena-mena menggusur. Semua harus dimusyawarahkan. Harus ada kesepakatan bersama antara warga dengan keluarga Santi. Demikian materi matematika dan PPKN hari ini. Kalian kerjakan tugasnya dengan baik, rapi, dan benar. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.